Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah kajian pada sore hari ini yang berbahagia, hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada sesi sore hari ini saya buka dengan pertanyaan, karena selama ini banyak yang bertanya bagaimana sikap kita di dalam melaksanakan atau menyikapi daripada new normal ini. Monggo saya persilakan, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Monggo Pak. Izin bertanya Pak Ustaz. Silahkan Pak Wayan. Ya, langsung saja ya. Bagaimana cara kita seorang muslim menyikapi situasi new normal dalam bertugas? Mungkin ada tambahan lagi Pak Karwanto pertanyaannya. Ya, ini Ustaz, saya mau tanya ini. Ini kira-kira dalam masyarakat muslim, kita dengan masyarakat jamaah itu, kan harusnya kita orang show. Itu kalau situasi seperti ini, apa tidak apa-apa betul? Mungkin Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, semua pertanyaan bagus sesuai dengan situasi kondisi yang terjadi pada new normal ini. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Wayan, bahwasanya bagaimana sikap kita untuk menyikapi situasi yang new normal ini. Ada 4 poin yang kita harus laksanakan di kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam pekerjaan, di dalam rumah, ataupun di sekeliling kita. Yang pertama, kita sebagai orang muslim untuk menghadapi new normal ini, maka kita senantiasa wajib bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tetap bertakwa, Pak. Sebab Allah sudah berfirman dalam surat Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tetaplah panjenengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sekali-kali panjenengan Anda meninggal mati dalam tidak beragama Allah atau beragama Islam. Itu jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita jangan sampai terkoyak oleh keadaan yang seperti ini. Yang pertama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua adalah senantiasa kita harus selalu berikhtiar, karena kita diwajibkan oleh Allah untuk selalu berikhtiar dalam segala hal. Apalagi di situasi yang new normal ini, tetap kita sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, anjuran daripada kesehatan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, maka kaum itulah yang akan merubahnya.
surat Ar-Ra'd ayat 11. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan merubah kaum, situasi dan kondisi yang seperti ini kecuali manusia itu yang akan merubahnya. Tentu dengan ilmu Allah, ilmu kesehatan yang sudah diterapkan di Indonesia ini, yaitu tentu dengan memakai masker, kemudian jaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Inilah usaha-usaha ikhtiar kita supaya kita tidak terkena daripada virus tersebut. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga, sikap kita untuk menyikapi normal ini adalah tetaplah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur, kenikmatan kita yang sudah kita berikan oleh Allah, baik kenikmatan sehat, kenikmatan rezeki, dan kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah, kalau panjenengan itu sudah melaksanakan bersyukur kepada Allah, insya Allah Allah akan menambah kenikmatan itu. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Dan apabila Anda tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Nah, itu 3 langkah yang kita harus laksanakan untuk menyikapi new normal. Kemudian yang terakhir adalah sikap kita harus bersabar dan bersabar, karena insya Allah kalau orang bersabar, Allah akan dekat dengan kita, karena Allah suka dengan orang yang bersabar. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ma'as-sabirin, bahwa sesungguhnya Allah suka dengan orang-orang yang bersabar. Jadi itulah ada 4 Pak Wayan yang perlu disikapi oleh kita seorang muslim untuk menghadapi new normal ini. Saya ulangi lagi, yang pertama, tetaplah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berikhtiar, tentunya dengan usaha-usaha yang kita laksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dengan bersyukur, insya Allah kenikmatan itu akan ditambah oleh Allah, baik itu nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat segala-gala nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah akan diberikan kepada kita semua, dan rahmatnya Allah akan turun kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat adalah bersabar, karena kita itu di dalam sabar itu tidak ada batasnya di dalam Islam. Sabar ketika kita menghadapi cobaan, sabar ketika kita mendapatkan rezeki, sabar ketika kita menjalankan ibadah. 3 hal sabar ini pun kita harus laksanakan. Jadi sabar bukan hanya pada ketika ada wabah ataupun sakit, tapi ketika kita menerima rezeki pun kita harus sabar. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari jamaah Pak Karwanto yang bertanya tentang sholat jamaah yang dijarangkan. Memang betul, afdolnya sholat itu dirapatkan Pak, dirapatkan. Ketika ada lubang satupun itu di sana kurang afdol. Bahkan di sana diibaratkan nanti ada iblis yang akan menemani kita di dalam sholat. Tapi karena situasi yang serba darurat seperti ini, maka tetap sah Pak, sholatnya tetap sah. Ya, tetap sah, karena untuk menghindari daripada droplet orang lain terhadap kita penularan virus itu, maka tetaplah panjenengan sesuai dengan protokol kesehatan saja Pak. Nanti ketika sudah benar-benar normal, bukan new normal lagi, maka wajib kita rapatkan, karena itu memberikan afdolnya sholat. Mungkin demikian Pak. Alhamdulillah, mungkin cukup untuk kajian pada sore hari ini. Untuk kajian berikutnya, monggo mungkin bisa disiapkan pertanyaan supaya kita nanti bisa kajian lebih mantap, lebih
mendalam tentang apa yang harus kita sikapi di dalam new normal ini. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.